Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Saat ini saya ingin menyapa hai murid-murid Yesus yang terkasih. Mengapa murid? Karena saya melihat teman-teman begitu luar biasa, memberikan waktu, tenaga, upaya untuk mengikuti setiap mata perkuliahan, mempelajari kebenarannya lebih dalam lagi. Saya yakin itu bukan karena gagah perkasa kita, tapi saya yakin itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Adalah hak istimewa bagi kita untuk bisa mempelajari kebenarannya lebih lagi. Dan saat ini saya ingin mengajak kita semua mempelajari kebenaran firman Tuhan, yaitu pesan amanat agung Tuhan. Pesan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum beliau terangkat ke surga, yaitu The Great Commission. Mengapa pesan ini begitu penting? Karena pesan ini dicatat sebanyak 4 kali di dalam Alkitab, yaitu pada Matius 28 ayat 18 hingga 20, Markus 16 ayat 15 hingga 18, Lukas 24 ayat 44 sampai 49, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya ingin mengajak kita mempelajari dari Matius 28 ayat 18 hingga 20. Mari kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat ini dimulai dengan satu inisiatif dari Tuhan Yesus, supaya pesan yang disampaikan dapat didengar dan ditangkap dengan jelas oleh murid-muridnya. Dan Alkitab mencatat, Yesus mendekati mereka. Setelah Yesus mendekati mereka, supaya pesan yang disampaikan dapat terdengar dengan jelas, Yesus berkata. Kata berkata ini bermakna proclaim with something, speak as with a message. Apa message utama Tuhan? Dikatakan, kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Telah diberikan ini berarti adanya satu give, a handover, ada satu put a place, dan segala kuasa berarti all the whole, every kind of unlimited possibility of action proper to God authority. Jadi Tuhan Yesus telah memiliki segala otoritas di surga dan di bumi. Dan atas dasar ayat inilah Tuhan Yesus berkata berikutnya dalam ayat 19. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam ayat 19 ini ada beberapa kata kerja, tapi kata kerja utama yang berbentuk perintah, imperatif, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Kata-kata kerja yang lain bersifat verb participle yang mendukung kata kerja utama. Jadi message utama Tuhan untuk disampaikan kepada murid-muridnya, untuk dapat dilanjutkan, dilakukan, yaitu jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus berkata, pergilah. Kata pergilah ini bermakna to go with a destination, proceed, to convey, to lead, to bring, to send, a journey to the here and after. Ada satu tindakan aktif dari kita untuk melakukan, untuk bergerak, untuk memimpin, untuk membawa semua bangsa menjadi murid Yesus. Lalu firman Tuhan berkata, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata baptis ini digunakan memiliki makna pada saat itu untuk seperti menyucikan alat-alat keagamaan, yaitu bermakna to immerse in the water, strictly deep into the water. Jadi saya tidak mau membahas tentang makna dari baptis, perbedaan definisi baptis yang ada saat ini, tapi makna yang diberikan di sini adalah immerse in the water, seperti pada saat itu untuk menyuci alat-alat keagamaan. Dalam nama artinya through the name, by the power of the name, in the name, under the name, and also mean ada reputasi dari Tuhan pada saat kita bilang dalam nama. Artinya bukan karena gagah perkasa kita mau menjadikan mereka murid Yesus, tapi kita memproklamasikan bahwa
mereka menjadi murid Yesus dalam namanya, by the power of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Selanjutnya dalam ayat 19 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kata ajarlah berbentuk present aktif, artinya yang berkelanjutan, tidak berhenti-henti. Jadi pada saat kita mengajarkan mereka untuk menjadi murid Yesus, bukan hanya sebatas suatu program yang hanya stop sampai saat itu saja, tapi berkelanjutan bagi mereka untuk berproses, untuk mengajar. Dan dikatakan juga untuk mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Melakukan ini bukan cuma mendengarkan, tapi keep in a view, take note, watch over, maintain the essence of the Christian life. Watch over. Jadi kita bukan hanya mengajar melalui perkataan kita. Murid-murid Yesus yang kita didik, mereka akan melihat perbuatan kita. Mereka akan take a note, watch over your life, untuk mengajarkan, untuk melakukan apa pengajaran yang kau lakukan. Sehingga penting bagi kita juga untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk melakukan apa yang kita perkatakan kepada murid-murid yang kita bimbing, untuk kita menghidupi kebenaran pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan selanjutnya pada ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah ini berarti pay attention, raise attention, listen. Kata kerja yang digunakan dan ketahuilah adalah sama dengan kata kerja yang digunakan jadikanlah semua bangsa muridku, yaitu verb imperatif, suatu perintah kepada kita untuk mengetahui. Apa perintah ini yang perlu kita ketahui? Yaitu Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dalam proses pemuritan yang kita lakukan untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, betapa penting tugas pelayanan ini, sehingga Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk mengetahui bahwa Dia berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia akan menyertai kita senantiasa dalam proses kita memuridkan, memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, menguatkan kita untuk bisa melangkah, untuk bisa proceed, to lead, to do, dan membaptis dalam namanya. Luar biasa. Saya ingin mengambil ilustrasi satu kisah di Alkitab tentang pemuritan yang saya lihat dari Kisah Para Rasul 11 ayat 25 hingga 26. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Antiokhia adalah kota terbesar pada saat itu, kota terbesar ketiga pada saat itu. Ada kota Roma dan kota Alexandria. Dan kota Antiokhia adalah kota metropolitan pada saat itu. Banyak berbagai orang dari berbagai macam bangsa datang di sana. Dan Saulus, yaitu nanti akan bernama Paulus, dan Barnabas tinggal di sana, mengajar jemaat Antiokhia selama 1 tahun. Dan pada saat itu pertama kali jemaat tersebut dikenali oleh orang-orang sekelilingnya, memiliki hidup yang berbeda, mengalami transformasi hidup yang berbeda, sehingga mereka bisa mengenali satu hal dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa mengenali bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Kristus, yaitu Kristen. Apa yang dilakukan oleh Saulus dan Barnabas untuk mengajar mereka 1 tahun lamanya adalah proses pemuritan yang tidak instan, sehingga terjadi transformasi hidup dari orang-orang yang berbagai macam bangsa. Mereka merubah sikap mereka seperti Kristus, sehingga orang-orang sekeliling mereka bisa mengenali mereka bahwa mereka memiliki sesuatu yang berbeda, yaitu murid-murid Kristus yang pertama kali disebut Kristen. Saya mengajak semua teman-teman, hai murid-murid Yesus, saya percaya teman-teman begitu luar biasa. Teman-teman memiliki murid-murid yang teman-teman bimbing, jemaat, sekolah minggu,
kelompok kecil. Saya percaya teman-teman mengambil peran dalam pelayanan Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Mari kita sama-sama melakukan tugas ini dengan baik, dengan mengimani bahwa betapa pentingnya tugas ini, sehingga Tuhan sendiri menyertai kita dalam melakukan pemuridan bagi bangsa-bangsa. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.